Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, kelompok dari pemrograman berbasis objek. Jadi tujuan dari dibuatnya presentasi ini untuk memenuhi eh, mata kuliah UAS pemrograman berbasis objek yang diampu oleh Ibu Nitya STMP. Jadi di sini tuh pertama dari kelompok 2 itu beranggotakan ada Alexandra Wijaya, Arditya Baskara, Bayu Purnomo, dan Roy Dongan Manalu, dan juga Tasya Sabila. Sebelumnya untuk presentasi kali ini salah satu peserta kita di kelompok kami berhalangan hadir dikarenakan sedang sakit, yaitu Tasya Sabila. Jadi kami mempresentasikan proyek kami dengan anggota yang seadanya dan yang memungkinkan untuk ikut presentasi. Selanjutnya, adapun outline dari presentasi kita kali ini, yaitu yang pertama adalah latar belakang, lalu selanjutnya ada rancangan basis data, ada kelas diagram dari program yang kita buat, dan juga demo dari aplikasi laporkan. Selanjutnya. Oke, selanjutnya untuk latar belakang akan dijelaskan apa latar belakang dari kami aplikasi ini bisa berdiri gitu. Oke, pasti dibutuhkan ide di mana kami yaitu tentang kekerasan seksual, mengenai kesetaraan gender. Jadi kami memiliki ide gitu dari sesuatu yang sedang hangat diperbincangkan, yang sedang ramai terjadi permasalahannya, ramai terjadi kasusnya, terutama di kalangan para pelajar, baik itu bisa maupun mahasiswa, terutama di UPI sendiri. Hal ini sudah naik beberapa waktu ini begitu, yaitu eh, ide kami ini terinspirasi dari sebuah komunitas bernama GRIP, yaitu Gender Research Student Center UPI, yang bergerak dalam isu gender dan inklusi sosial. Oke, next. Nah, dari ide tadi tersebut muncullah aplikasi yang kami buat bernama Laporkan. Laporkan adalah sebuah aplikasi yang menaungi, menemani, dan mengedukasi serta membantu proses pemulihan korban kekerasan seksual serta mencegah terjadinya kekerasan seksual. Nah, apa aja yang ada di fitur-fitur apa saja yang ada di Laporkan ini, kita bisa lihat di slide berikutnya. Nah, ada 3 fitur utama yang tersedia dalam aplikasi Laporkan ini. Yang pertama adalah menghubungi mentor, di mana kita bisa mengkoneksikan pengguna dengan konsultan ataupun para mentor yang terverifikasi, bukan sembarangan orang, yang dimana fungsinya ini supaya bisa dilakukannya sebuah kegiatan mentoring, supaya korban tersebut bisa pulih gitu dengan menyampaikan keluh kesahnya dan juga dibimbing oleh mentor tersebut. Selanjutnya adalah laporkan KS ataupun laporkan kekerasan seksual, yaitu melaporkan kejadian kekerasan seksual kepada yang terjadi pada dirinya begitu. Misalnya saya mengalami kekerasan seksual, hal ini bukan hanya untuk para wanita, pria juga bisa mengalami gitu. Jadi untuk untuk fitur laporkan kekerasan seksual ini bisa dipakai oleh semua kalangan gitu, bukan hanya wanita saja, tapi pria begitu. Dan yang selanjutnya adalah fitur artikel, di mana fitur artikel ini adalah fitur untuk membaca artikel, di mana artikel ini sendiri itu tidak sembarangan orang boleh menguploadnya, hanya dikhususkan boleh diupload oleh para mentor yang memang memiliki ahli di bidang itu. Oke, selanjutnya.
Oke, selanjutnya adalah rancangan basis data atau IR diagram. Mungkin IR diagramnya bisa kita lihat di slide berikutnya. Oke, ini adalah rancangan IR diagram dari aplikasi kami. Rancangan IR diagram dari database aplikasi laporkan, di mana bisa kita lihat ada 6 tabel pada database-nya, di mana hubungan antara tabel-tabel ini adalah bisa dibilang one to many gitu, karena setiap tabel itu bisa terhubung ke banyak komponen lain di tabel-tabel lain. Misalnya bisa kita lihat dari tabel mentor ataupun tabel pengguna yang memiliki hubungan one to many pada beberapa bagiannya, seperti pada mentor bagian username bisa ke banyak hal begitu. Oke, selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu ada kelas diagram, di mana di sini itu adalah diagram dari program-program yang telah kami buat di Java. Kita lihat dari diagram ini sendiri. Nah, sebelum masuk ke diagram ini, pada Java-nya sendiri itu kita itu memakai sistem non modular Java gitu. Kenapa? Karena pada saat awal-awal, pada saat kami membuat sistemnya masih modular Java itu dari model-model view, model, DAO dan juga kelas itu masih dalam satu file gitu. Nah, itu tuh masih belum ada kendala. Tapi ketika kami menggunakan JavaFX itu tidak bisa di-run aplikasinya. Jadi kami mengubahnya ke sistem non-modular Java gitu. Nah, di sini itu ada awal-awal itu masih ada dari model-model yang kami buat. Ada akun, mentor, yang akun sebagai parent dari mentor dan juga user. Mentor dan user adalah pengguna aplikasi kami. Dan berikut ini ada DAO atau database connection yang kami buat. Eh, semua DAO ini dikoneksikan melalui DB controller. Ini DB controller, di mana di dalam DB controller ini ada con ini adalah metode untuk menghubungkan program kami dengan database yang telah kami buat di IR diagram tadi. Lalu selanjutnya ada beberapa controller yang menghubungkan FXML dengan DAO kami gitu ya, untuk menjalankan fungsi-fungsi dari FXML atau dari tampilan kami. Seperti yang terlihat di sini ada akun page controller, report page controller, akun page controller ini untuk menampilkan user, report page controller ini untuk menampilkan laporan-laporan yang untuk membuat laporan-laporan tentang kekerasan seksual tadi. Profile mentor controller itu untuk menampilkan profil dari mentor kami dan sebagainya. Mungkin nah, ini untuk model dari artikel, ada penggunaan dari database-nya. Lalu dari database itu kita hubungkan dengan daftar artikel controller dan juga daftar artikel mentor controller. Kenapa dibedakan? Untuk daftar artikel controller itu digunakan untuk tampilan artikel page untuk user. Sedangkan daftar artikel mentor controller itu untuk mentor, karena perbedaannya adalah mentor itu bisa membuat artikel dan juga menghapus artikel gitu. Dan sedangkan untuk user itu mereka hanya bisa untuk membaca dan juga berkomentar. Dan sisanya itu seperti sign up, sign in dan lain-lain. Mungkin selanjutnya itu demo dari aplikasi yang telah kami buat dari laporkan.
Selanjutnya saya akan mendemokan yang pertama di mana kita sebagai user yang belum memiliki akun, kita bisa membuat akun terlebih dahulu pada bagian sign up. Di bagian sign up ini terdapat nama, misalnya nama kita ada Alif, selanjutnya username Alif, nomor handphone, email, dan password. Lalu apabila kita sudah mengisi semua ini, kita bisa memencet button sign up. Bisa. Oh, karena sebelumnya username sudah dibuat, maka kita harus membuat username yang baru dan tidak boleh menggunakan username yang sebelumnya telah dibuat. Lalu apabila sudah membuat akun, maka kita bisa sign in sebagai user, di mana kita memasukkan username dan password yang sudah kita buat tadi. Apabila sudah dimasukkan, kita bisa mencet button sign in user. Nah, ini adalah tampilan home untuk user, di mana kita memiliki fungsi edit profile juga. Kita menampilkan profile user, di mana ini adalah nama yang telah kita daftarkan tadi. Seperti ini namanya tampilannya. Nama saya adalah Alif, email saya Alif ini, username-nya ini, nomor HP-nya. Dan kita bisa melakukan edit profile menggunakan button edit. Misalnya saya akan mengganti nama saya menjadi nama panjang saya. Lalu email saya menjadi Gmail dan nomor HP saya maka apabila kita menekan tombol simpan perubahan ini, informasi pengguna, nama seperti nama, email, nomor HP akan tersimpan. Namun pada ini seperti ini ada tulisannya informasi pengguna berhasil diperbarui. Namun pada program kita masih terdapat kekurangan di mana kita belum bisa mengupdate username. Dia tidak bisa berubah. Mungkin apa yang kita dapatkan berdasarkan pemahaman kita, di mana database yang kita miliki ini username sendiri diset sebagai primary key. Oleh sebab itu dari username sendiri tidak bisa diedit. Mungkin sekian dari bagian profile. Lanjut lagi kita ke bagian login mentor. Apabila untuk ini, untuk laporkan ini, pada bagian login juga ketika salah dari user, misalnya salah memasukkan password ataupun username, maka dia tidak akan bisa login. Gitu. Selanjutnya untuk mentor sendiri kita sedikit unik dan berbeda dikarenakan mentor ini sendiri akunnya tidak bisa dibuat secara maaf sebelumnya ada kesalahan teknis. Lanjut pada bagian login ini, mentor sendiri memiliki keunikan di mana kita tidak bisa sign up sebagai mentor dikarenakan mentor sendiri merupakan orang-orang terpilih yang memang sudah ahli di bidangnya. Jadi kita sudah men-set akun mentor itu sendiri ke dalam database kita. Jadi ketika kita memasukkan
akun mentor ini kita langsung sign in as mentor, maka akan terbuka tampilan menu mentor. Mungkin untuk mentor sendiri bisa dilihat profilnya, dan mentor ini sendiri tidak bisa diedit karena sudah kita set sebelumnya ke dalam database. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fitur membuat laporan ya. Jadi laporan itu dibuat oleh user. Jadi sebelumnya kita login dulu sebagai user. Apa kamu? Jadi kita pakai button yang ini nih untuk buat laporan. Yang ini ya. Nah, di sini namanya belum bisa diambil otomatis ya, jadi kita harus input namanya manual. Namanya juga harus sesuai dengan username. Kalau misalnya namanya nggak sesuai, dia akan error. Nah, terus pertama isi username, lalu ada isi laporan. Misalnya jika sudah selesai, kita klik submit. Nah, maka langsung muncul nih laporannya dari nama usernya, kemudian tanggal dibuatnya laporan, kemudian statusnya. Status awalnya itu sudah diinisiasi di awal, jadi status awalnya pasti langsung terkirim. Kemudian di sini isi reportnya akan ditampil di sini. Kemudian lanjut ke home lagi. Nah, setelah laporan dibuat, maka yang bisa melihatnya itu mentor. Oleh karena itu saya login lagi sebagai mentor di sini. Nah, mentor sendiri bisa melihat laporan-laporan yang dibuat oleh user di list report ini. Nah, setelah diklik, maka dia akan menampilkan tabel yang berisi ini nama pelapornya, kemudian ini laporan singkatnya, kemudian tanggal dibuat laporan sama statusnya. Statusnya sendiri, mentor sendiri bisa mengubah statusnya ya. Jadi misalnya seorang mentor itu udah membuka laporan lengkapnya di sini. Nah, di sini akan muncul nih laporan lengkapnya mulai dari ID laporan, kemudian pelapor, tanggal laporan, dan statusnya. Jika mentor ingin menindaklanjuti laporannya, maka mentor bisa mengubah statusnya dari terkirim sini menjadi diproses di menu button sini nih. Ada proses dan selesai. Jika kita klik proses, maka status laporannya akan otomatis berubah jadi proses. Nah, terus kemudian setelah diproses, akan diupdate jadi proses di database. Terus kalau kembali juga di sininya berubah jadi diproses. Kemudian setelah misalnya diproses sudah selesai. Oh iya, kita login lagi, kita ke login user lagi untuk melihat status. Misalnya kita sudah laporan, ingin tahu apakah laporan kita sudah diproses atau belum. Kita bisa login lagi sebagai user. Nah, ini ya. Nah, kita bisa lihat status laporan kita di sini. Nah, yang tadinya terkirim, setelah diubah statusnya oleh mentor, dia berubah jadi diproses. Ini perlu nggak? Nah, setelah ini diproses, kita bisa menghubungi mentor. Nah, untuk menghubungi mentornya sendiri, kami belum bisa membuat fitur chat secara langsung gitu di aplikasinya, sehingga kami mencari alternatif lain dengan hanya menampilkan kontak-kontak mentor. Jadi untuk menghubunginya bisa menghubungi nomor HP atau email yang disediakan di sini. Kemudian setelah laporannya selesai sendiri, setelah misalnya seorang user sudah berkonsultasi dengan mentor segala macam, maka status laporannya bisa diubah lagi menjadi selesai. Ini salah masuk.
Ini masuk batch. Misalnya sudah selesai, bisa diubah lagi di sini oleh mentor. Update statusnya lagi jadi selesai. Udah berubah. Sudah seperti itu. Oke, selanjutnya jadi dari salah satu fitur selanjutnya yaitu artikel. Nah, selagi kita di login sebagai mentor, dari mentor itu kita bisa membuat artikel itu sendiri gitu. Iya, hanya mentor sendiri yang bisa membuat artikel itu. Misal judulnya untuk dibuat olehnya ini itu masih sama sistemnya sama dengan membuat laporan. Jadi masih harus sesuai dengan username yang kita gunakan gitu. Ini isi artikelnya. Misalnya contohnya seperti itu. Kita kirim. Dan, jika tampilan ini sudah ada, itu berarti artikel yang dibuat itu telah berhasil gitu, sukses. Misalnya kita dari mentor itu ingin melihat isi dari artikel tersebut. Nah, di atas ini ada fitur pencarian untuk mencari artikel-artikel, semisal nanti kalau memang artikelnya sudah dibuat banyak. Tapi untuk saat ini program kami masih belum bisa untuk menggunakan fungsi search ini sendiri gitu. Dan untuk artikelnya sendiri sudah bisa dibaca. Dan kendala dari artikel ini itu sendiri, teks-teksnya ini tuh masih memanjang keluar dari bordernya gitu. Mungkin itu adalah karena settingan-settingan dari FSML bordernya itu masih belum tepat gitu. Di sini itu saya jelaskan dulu. Itu ketutupan ya sama Zoom. Enggak ya? Ada navigation button di atas, dan ini itu merupakan judulnya tadi, dan ini adalah pengunggahnya gitu. Ya, penulis, dan di bawah itu adalah isinya. Dan jika kita lihat ke bawah, ada button hapus artikel. Tapi untuk saat ini hapus artikel ini itu masih belum bisa. Mungkin dikarenakan setiap kita mencoba menghapus itu, output yang dikeluarkan oleh program ketika kami menggunakan debugging itu tuh selalu masuk ke bagian user note artikel gagal gitu dihapusnya. Artikel untuk mengambil artikel ID UUID dari artikel di database kami itu tuh sudah berhasil, cuman saat penghapusan itu masih belum berhasil gitu. Mungkin yang kami sepahami itu karena pengambilan passing UUID-nya itu masih belum tepat gitu. Selanjutnya ada fitur komentar. Fitur komentar itu sendiri dapat dilihat masih belum berfungsi. Itu kita sudah memasukkan metode-metodenya, tapi mungkin untuk menampilkannya itu masih belum bisa, dan untuk passing ke database-nya juga masih belum bisa. Mungkin itu di bagian artikel. Mungkin kita lihat dari POV user. Ini dia dari tampilan user, kurang lebih sama, dan harusnya itu hapus artikel ini tidak ada di bagian user gitu. Tapi kami masih belum
mengsetnya gitu. Mungkin itu dari kami.